Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Pipit dalam tema 5B, untuk tema 3, pembelajaran 1 untuk muatan pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang bahaya kabut asap dan cara menanggulanginya. Apa saja sih bahaya kabut asap dan cara menanggulanginya itu bagaimana? Ibu akan jelaskan ya. Ternyata kebakaran lahan dan hutan itu telah menjadi bencana kabut asap. Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon O3, sulfur dioksida SO2, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun pada orang yang kondisi sehat, kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Oh, ternyata bahaya sekali ya kabut asap. Di Liput ada beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis seperti bronkitis kronik. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Ada lagi nih, ternyata bahaya kabut asap itu. Keenam, kabut asap itu dapat mengurangi kemampuan tubuh dan mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana cara menanggulanginya ya? Berikut bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap. Pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Ketiga, minum air putih yang lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Yang selanjutnya, segera lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, banyak minum, mengkonsumsi buah-buahan, tidak berdekatan dengan orang yang merokok, dan istirahat yang cukup. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Itu cara menanggulangi dari bahaya kabut asap. Terus cara memelihara organ pernapasan itu bagaimana? Pertama itu kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan. Apa yang harus dilakukan? Makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik, berolahraga secara teratur, kemudian istirahat yang cukup dan posisi tidur itu harus benar miring ke kanan dan tidak terlungkup. Itu yang pertama.
Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Apa saja sih zat yang dapat merusak organ pernapasan? Pertama itu, tidak boleh merokok dan menghindari paparan asap rokok, menggunakan masker saat di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga adalah merawat organ pernapasan. Bagaimana cara merawat organ pernapasan? Membersihkan rongga hidung secara teratur. Nih, bulu halus dan rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring kotoran, maka harus dibersihkan secara teratur. Kemudian kedua, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Jadi kita tuh harus memeriksa kesehatan pernapasan kita secara teratur ke dokter. Kemudian menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Caranya bagaimana? Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Dua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Tiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Serta keempat adalah mencegah ruang lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban yang tinggi. Itu cara menjaga organ pernapasan. Nah, itu yang Ibu sampaikan hari ini tentang bahaya kabut asap, cara menanggulangi kabut asap, dan cara menjaga atau merawat organ pernapasan. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat juga untuk kalian materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.